warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bisa hadir di sini untuk bersama-sama mengupas isu yang amat penting bagi Republik ini. Tadi Profesor Didin sudah menyampaikan banyak aspek terkait dengan buku yang kami publikasikan saat ini. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ketua MPR, Pak Rektor IPB yang sudah menjadi tuan rumah acara seminar dan bedah buku ini. Narasumber-narasumber yang luar biasa hebat, ada Kepala Bappenas, kemudian Prof. Mudrajat, Pak Arif Budimanta, serta para pembahas, Prof. Ari Kuncoro, rekan Profesor Nunung, dan Saudara Taufik Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Saya ingin menambahkan beberapa hal saja karena waktu yang sudah terbatas dan tadi banyak sudah yang disampaikan oleh Prof. Didin. Mudah-mudahan slide ini bisa terbaca di sini ya. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Prof. Silakan, Prof. Baik, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Didin sudah menyampaikan isu-isu terkait dengan ekonomi Pancasila, globalisasi, dan pandemi ini. Saya ingin memulai dengan hal pokok untuk menggambarkan apa yang kami tulis. Jadi dari masa ke masa yang tadi disampaikan oleh Prof. Didin, ekonomi Pancasila itu sudah dibahas, dikupas, didedah oleh banyak pemikir para ekonom di Indonesia. Nah, pemikiran mereka itu bisa dikelompokkan dalam 3 arus utama. Yang pertama, meskipun ini masih sangat terbatas, ada beberapa ekonom yang mencoba mengupas ekonomi Pancasila sebagai teori ekonomi, yang kemudian itu bisa dipadankan dengan misalnya ekonomi klasik atau neoklasik. Ada salah ketik di sini itu Marxian, ekonomi kelembagaan, dan lain-lain. Jadi berbicara mengenai misalnya teori harga, teori tenaga kerja, teori permintaan penawaran, dan seterusnya. Yang kedua, dan ini cukup banyak dilakukan, termasuk tadi yang disebut oleh Prof. Didin, misalnya Pak Mubiarto dan beberapa yang lain, Pak Emil Salim, itu membahas, mengupas ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi, yang ini kemudian bisa dijajarkan dengan misalnya kapitalisme, sosialisme, ekonomi pasar sosial yang dikembangkan di Jerman, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah yang juga banyak digarap oleh para ekonom dan ilmuwan sosial di Indonesia, itu adalah ekonomi Pancasila sebagai praktik atau pemikiran dan kebijakan ekonomi yang isinya itu kurang lebih memberikan deskripsi mengenai keutamaan pemikiran atau perilaku ekonomi tertentu dan pemihakan terhadap sektor atau pelaku ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari 3 arus besar ini saya ingin sampaikan sejak awal, seperti halnya di dalam anak judul buku ini, yakni Pemikiran dan Kebijakan. Buku ini sebetulnya masuk di dalam kategori atau kelompok yang ketiga, yakni berbicara mengenai praktik dan kebijakan ekonomi Pancasila, yang berusaha untuk memasok haluan perilaku dan kebijakan pemikiran ekonomi, sehingga nantinya ketika kita sudah mengupas semuanya, memahami semuanya, akan membentuk karakter ekonomi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sejak awal, sehingga tentu saja kelebihan buku ini adalah fokus kepada pemikiran, praktik, dan kebijakan ekonomi, namun kelemahannya buku ini tentu tidak banyak menyinggung, meskipun ada, mengenai sistem ekonomi maupun teori ekonomi yang basisnya itu Pancasila. Nah, kami misalnya di Universitas Brawijaya ada kolega kami yang juga sahabatnya Prof. Didin, misalnya Prof. Munawar Ismail, kemudian Dr. Dwi Budi Santoso, dan saya sendiri tahun 2012 itu pernah menerbitkan buku yang judulnya adalah Sistem Ekonomi Indonesia, Tafsiran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini contoh dari berbicara mengenai ekonomi Pancasila dalam kelompok sistem ekonomi. Nah, baru yang kedua ini tadi yang saya sampaikan, ini terkait dengan pemikiran dan kebijakan ekonomi. Nah, sebelum masuk ke yang lebih dalam, saya ingin mengingatkan bahwa
Kalau kita berbicara mengenai ekonomi Pancasila, maka prinsip-prinsip dan nilai-nilai tentu harus turun dari Pancasila. Di sini kita perlu untuk memahami dan menghayati serta ini masuk dalam alam pikiran sehingga ketika nanti memformulasikan kebijakan, keseluruhan nilai dan prinsip-prinsip ini terpantul dengan sangat jelas. Yang pertama tentu saja adalah ketuhanan. Nah, maksud ketuhanan ini jika dipantulkan dalam kehidupan ekonomi, dalam bidang ekonomi, maka bunyinya kurang lebih adalah imperatif moral itu menjadi pandu penciptaan insentif material. Jadi perkara-perkara yang sifatnya untuk memperoleh keuntungan itu sandarannya kepada moral. Oleh karena itu dulu sekitar tahun 85 Ari Budiman itu mengingatkan tidak mungkin kita membangun sistem ekonomi, membangun teori ekonomi berdasarkan Pancasila kalau kita belum merumuskan mengenai asumsi atas manusia. Karena itu yang dikerjakan oleh ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, maka Pancasila dengan sangat jelas sudah memandu agar imperatif moral itu menjadi karakter kokoh dari setiap individu, kemudian kelompok masyarakat, demikian juga negara ketika membangun rancang bangun ekonomi. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang perlu disampaikan di sini, bahwa pada ujungnya kejujuran pada level individu dan faedah masyarakat pada level sosial itu menjadi inti dari kegiatan ekonomi. Segala hal yang berpunggungan dengan nilai-nilai tadi itu, maka dia berlawanan dengan ayat sila yang pertama ini, dan dengan begitu secara moral dia tidak bisa dianggap sebagai nilai dari Pancasila. Oleh karenanya, jika ini dipantulkan dalam kebijakan, maka isinya kurang lebih adalah kita mesti membangun aturan main dan tata kelola ekonomi yang diturunkan dari standar imperatif moral tadi itu. Contohnya, ekonomi ilegal dilarang, eksploitasi satu manusia dengan manusia yang lain itu tidak diperbolehkan. Menimbun, memborong barang dan jasa seperti yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini ketika masa pandemi, itu perbuatan yang secara moral itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Orang memperoleh keuntungan luar biasa besar, 400% misalnya, tapi dengan meminggirkan kepentingan manusia yang lain. Secara moral itu bangkrut. Dan dengan begitu, itu bukanlah nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita sudah diajar pada semester 1, ada audiens di sini, banyak mahasiswa dan lulusan dari Fakultas Ekonomi, saya kira yang tahu persis bahwa yang namanya faktor produksi itu adalah labor, tenaga kerja, capital, modal, dan satu lagi adalah labor, capital, sama land, tanah. Nah, itu sama setara. Padahal manusia itu memiliki keyakinan, perasaan, pikiran, dan keterampilan. Jadi mengukur keberadaan manusia itu tidak hanya dari keterampilan, kapasitas yang dimiliki, tetapi juga harga diri, dan juga konsep-konsep lain yang terkait dengan manusia dalam konteks sosial. Nah, di dalam sila kedua ini, maka kita bisa meyakini bahwa kedudukan manusia itu di atas faktor produksi. Dia tidak setara dengan capital maupun land tadi itu, berbeda. Dia di atas itu. Oleh karenanya, kalau kemudian menyamakan manusia dengan hanya memperoleh upah tadi itu, maka itu degradasi terhadap makna kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu, adil dimaksudkan sebagai nisbah ekonomi yang setara dengan nilai kemanusiaannya, bukan sekedar keterampilannya, dan beradab itu adalah larangan untuk melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan tadi itu. Oleh karenanya, jika ini dihubungkan dengan kebijakan ekonomi yang mestinya diformulasikan, itu antara lain adalah misalnya dalam level korporasi, kepemilikan saham oleh pekerja, keterlibatan pengambilan keputusan bukan hanya pemilik modal tetapi juga pekerja yang bekerja di sana, bahkan bisa lebih luas dari situ, konsumen dan seterusnya, jam kerja yang wajar serta hak-hak dasar yang lainnya. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah persatuan. Nah, di sini topik yang menarik karena sebetulnya ini semua juga dalam banyak hal diturunkan, relatif sudah dioperasionalisasikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya,
pasal 33 ayat 1. Pesan dari sila ketiga ini adalah bahwa ekonomi itu dirancang sebagai aktivitas ekonomi kolektif. Sebagian besar boleh orang per orang melakukan tindakan ekonomi, tetapi secara umum arus besar kegiatan ekonomi itu didorong oleh kegiatan ekonomi kolektif. Persatuan di sini memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah usaha bersama, satu orang dengan orang yang lain, khalayak bersama-sama melakukan aktivitas ekonomi yang sudah disepakati. Dan yang kedua adalah tindakan kolektif yang tujuannya untuk meningkatkan posisi tawar dalam melakukan aktivitas ekonomi. Nah, ini dalam banyak hal nantinya juga bisa kita kaitkan dengan negara atau pemerintah mendesain banyak sekali sumber daya ekonomi yang nantinya dipakai, digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Misalnya hak kepemilikan, property right. Di dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa untuk sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, itu hak kepemilikan diberikan kepada negara, bukan hak kepemilikan privat. Nah, oleh karenanya, prognosis untuk sila ini antara lain adalah promosi bangun usaha koperasi sebagai cermin dari usaha bersama. Hak kepemilikan negara dan komunitas itu harus menonjol, terutama untuk sumber daya ekonomi seperti yang tertuang dalam pasal 33 tadi itu. Kemudian tindakan kolektif itu bisa dilakukan oleh pelaku ekonomi, khususnya menengah ke bawah seperti di petani, nelayan, sektor informal, dan seterusnya. Jadi ini gambaran pokok dari sila yang ketiga. Yang keempat, itu isu mengenai kerakyatan. Nah, disinilah sebetulnya bertemu antara pemikiran Bung Karno yang berbicara mengenai demokrasi politik dan Muhammad Hatta yang berbicara mengenai demokrasi ekonomi. Bagi Muhammad Hatta, tidak mungkin demokrasi politik itu tegak apabila demokrasi ekonominya keropos. Nah, oleh karena itu, maka demokrasi ekonomi dan demokrasi politik itu harus bersanding, yang kemudian itu menjadi demokrasi kerakyatan. Demokrasi ekonomi itu isinya adalah tiga hal. Satu, alat-alat produksi itu dikuasai oleh rakyat, bukan hanya segelintir modal. Makanya tanah, kemudian modal itu harus dibuat aksesnya bisa dimiliki oleh semua orang. Kemudian organisasi ekonominya itu orientasinya kepada rakyat. Mereka memiliki hak untuk memiliki, untuk menjalankan dan bertanggung jawab, dalam hal ini adalah kooperasi. Dan yang terakhir, bukan hanya itu, adalah pengambilan keputusan. Jadi publik, pekerja, pelanggan itu berhak untuk mengambil keputusan pada level organisasi ekonomi, seperti halnya yang dijalankan oleh kooperasi tadi itu. Nah, oleh karenanya prognosis bagi kebijakan untuk aktivitas ekonomi, terutama pada level korporasi, itu misalnya hak pengambilan keputusan kepada pekerja, karena mereka harus mengambil keputusan dengan gagasan yang bagus, maka akses pendidikan dan keterampilan, kesehatan juga harus diperbaiki. Organisasi ekonomi koperasi itu menjadi arus utama. Ini pesan dari sila keempat. Dan yang terakhir adalah pesan keadilan sosial. Bapak Ibu sekalian, keadilan tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Tetapi rancang bangun di dalam Pancasila itu secara jelas dipikirkan bahwa keadilan itu bukan hanya bicara mengenai prosedur, tetapi juga harus substansi. Memberikan akses yang sama kepada semua orang itu adil secara prosedur, tetapi belum tentu itu menghasilkan keadilan sosial, karena secara substansi, kapasitas dan kesempatan orang itu berbeda-beda, sehingga nanti hasil yang dinikmati juga berlainan. Nah, oleh karena itu harus dilengkapi dengan misalnya keadilan itu diperjuangkan sejak di hulu, bukan cuma di hilir, misalnya pajak. Nah, di hulu itu pemerataan modal, pemerataan kesempatan pendidikan, pemerataan kepemilikan lahan itu menjadi perjuangan. Dan di Indonesia ketimpangan pada aspek ini masih sangat besar. Oleh karenanya sila keadilan sosial ini jika dicerminkan dalam kebijakan, isinya itu kurang lebih misalnya
instrumen pajak progresif, pendapatan minimal bagi semua warga negara, hak dasar, pendidikan dan kesehatan, asuransi sosial, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya pilar-pilar penting dari Pancasila yang banyak dikupas di dalam buku ini dan kemudian menjadi pintu bagi pemikiran dan kebijakan yang didorong oleh pemerintah. Selanjutnya kalau itu semua dilakukan, maka karakter ekonomi Pancasila itu nanti paling tidak akan muncul dari tiga hal ini. Satu, ekonominya kolektif seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian negara itu lebih aktif untuk memasuki wilayah-wilayah yang selama ini masih menjadi kelemahan dari aktivitas ekonomi yang didorong oleh masyarakat dan dimediasi oleh pasar. Dan yang terakhir adalah preferensi sosial, bukan individu per individu. Ini tadi sebagian sudah saya sampaikan, saya ingin meringkasnya karena waktu yang terbatas. Kurang lebih inilah yang disebut dengan usaha kolektif tadi itu, mana tanggung jawab individu masyarakat dan mana yang menjadi tanggung jawab negara. Negara aktif khususnya pada isu produksi dan distribusi, kemudian mengkoordinasi dan mengendalikan pasar, dan yang terakhir adalah mencegah ketimpangan. Itu yang fundamental di mana negara diharapkan aktif bekerja berdasarkan mandat konstitusi. Sedangkan preferensi sosial itu ada dua hal pokok. Yang pertama adalah seleksi substantif dan yang kedua adalah seleksi problematik, di mana pada isu seleksi problematik itu hajat publik seperti yang tadi disampaikan, akses pangan, pengelolaan sumber daya alam, disparitas pendapatan itu harus menjadi urutan penanganan segera yang dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan seleksi substantif itu bicara mengenai mandat konstitusi, urusan-urusan yang sudah dibebankan oleh konstitusi itu mesti dikerjakan oleh negara. Terakhir, soal globalisasi, karena buku ini judulnya Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi, saya ingin mengakhiri dengan pandangan bahwa globalisasi itu disusun dengan 5 pilar, yakni efisiensi produksi dan distribusi pada level global, peningkatan perdagangan internasional, yang ketiga operasi perusahaan lintas negara, yang keempat ketergantungan yang lebih besar terhadap ekonomi global, dan kebebasan pergerakan modal, barang dan jasa. Celakanya, kelima pilar globalisasi ini secara teoritis maupun aplikasi di lapangan itu bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila sebagian besar. Nah, oleh karenanya kita mesti mencermati dan mau membuka ruang diskusi yang lebih dalam sebagai antisipasi melakukan mitigasi terhadap globalisasi yang sudah berjalan. Hari ini memang ada pembicaraan mengenai deglobalisasi, ada beberapa negara maju sebagai promotor globalisasi sekarang sudah menutup diri, tetapi secara keseluruhan watak dari ekonomi globalisasi tadi masih bekerja. Dan pada efek inilah saya kira ekonomi Pancasila berbicara misalnya efisiensi produksi dan distribusi tidak semata bersentralkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif, tetapi mesti kesediaan berbagai sumber daya ekonomi pada level global, termasuk teknologi. Kemudian perdagangan internasional itu tidak membolehkan satu negara pun, misalnya negara berkembang, hanya dijadikan sebagai pasar bagi komunitas negara maju. Harus ada kesetaraan untuk saling melakukan transaksi. Operasi korporasi lintas negara itu tidak boleh mengganggu kedaulatan dan ruang ekonomi. Di masa yang lalu itu terjadi, hari ini negara mesti harus lebih tinggi posisinya untuk melakukan regulasi dan bukan didikte. Globalisasi tidak boleh mengganggu kemandirian ekonomi, karena ini bagian dari pokok untuk menyelamatkan kehidupan rakyat. Dan terakhir, kebebasan pergerakan modal, barang dan jasa itu boleh bisa dilakukan sepanjang menguntungkan seluruh pihak, khususnya kepentingan ekonomi domestik. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya tambahkan, dan saya kira ini ikhtiar yang sudah lama dikerjakan, terus harus disempurnakan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang jihad ideologis semacam ini akan terus mewarnai kiprah intelektual para ekonom khususnya di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.